Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Peluk Islam di tengah bom. Di balik seragam dan senapan. Kisah nyata yang menggemparkan dunia. Nama yang terkubur. Namaku John Mateus. Setidaknya, itu nama yang dulu kupakai. Sekarang, orang-orang memanggilku dengan nama yang membuat dunia dan mungkin langit menoleh. Tapi sebelum aku tiba di titik itu, aku adalah bagian dari mesin perang. Sehelai roda gigi dalam industri kehancuran bernama militer. Aku bukan pahlawan. Aku juga bukan monster. Aku hanya manusia yang tersesat terlalu jauh. Misi rahasia di tanah panas. 2006, Timur Tengah bergolak. Pagi itu, helikopter Black Hawk menghantam angin panas padang pasir saat pasukan kami dikirim untuk operasi pembersihan teroris di sebuah desa kecil perbatasan. Aku tak asing dengan suara mesin helikopter atau beratnya senapan di bahu. Tapi entah kenapa hari itu terasa berbeda. Angin berbisik, seolah tahu aku akan menyaksikan sesuatu yang mengubah segalanya. Letnan Palmer menatapku dari seberang kabin. Siapkan mentalmu, Mateus. Target kali ini bukan hanya sarang. Ini pusatnya. Aku hanya mengangguk. Seragam tempur melekat erat. Helm baja menutup separuh wajahku. Tapi tidak ada yang bisa menutupi apa yang kurasakan saat itu, kekosongan. Kami tiba di desa saat matahari menggantung rendah. Tanah berdebu. Rumah-rumah dari bata merah yang setengah hancur. Kami menyerbu dengan formasi. Dor. Dor. Satu persatu pintu kami dobrak. Anak-anak menjerit. Wanita menangis. Pria-pria tua berlutut di lantai, gemetar. Kami memeriksa setiap sudut, mencari senjata, mencari alasan untuk membenarkan keberadaan kami. Tapi tak ada. Hingga akhirnya, satu drone melintas di atas kepala kami, menandai sebuah rumah kecil di ujung desa. Mateus, kau pimpin tim ke sana. Kami menyergap. Tanpa basa-basi, kami ledakkan pintunya. Dan di dalam, hanya ada seorang ibu muda dan dua anaknya. Tidak ada senjata. Tidak ada bahan peledak. Namun, peluru tetap melesat. Seorang rekan menembak lebih dulu. Anak laki-laki itu, tak lebih dari 7 tahun, jatuh dalam pelukan ibunya yang histeris. Aku berdiri membatu. Area aman, teriak Palmer. Aman? Apa yang aman dari adegan itu? Tatapan yang membelah dada. Saat kami kembali keluar rumah, suara ledakan terdengar dari kejauhan. Perlawanan sporadis. Tapi bukan itu yang menggangguku. Di tengah runtuhan tembok yang separuh hancur oleh roket, aku melihat seorang anak kecil duduk tenang. Dia memeluk sebuah buku. Wajahnya penuh debu. Tapi matanya memandang lurus padaku. Tidak dengan takut. Bukan juga benci. Dia tersenyum. Aku tidak tahu mengapa senyum itu menohok lebih dalam daripada dentuman granat. Tanganku masih memegang senapan, tapi jari-jariku gemetar. Aku melangkah mendekatinya. Apa itu? Tanyaku, menunjuk buku di tangannya. Dia tak menjawab. Hanya mengangkat buku itu perlahan, memperlihatkan sampulnya padaku. Huruf-huruf Arab yang tak kupahami. Tapi aku bisa membacanya dari pelatihan dasar bahasa yang pernah kupelajari. Al-Quran. Anak itu lalu membuka satu halaman yang terlipat. Ia menunjuk pada satu ayat, lalu berbisik lirih, Inna ma'al usri yusra. Lalu berlari pergi, seperti angin kecil yang tak bisa ditangkap. Aku berdiri kaku. Suara ayat itu, entah kenapa menancap di dadaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup militerku, aku merasa seperti orang jahat. Masa lalu yang terlupakan. Malam itu, di tenda militer, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah anak itu muncul lagi. Aku membuka buku catatan kecil yang selalu kubawa. Di sana ada foto ibuku, yang meninggal karena kanker saat aku berusia 13. Sejak itu, aku diasuh sistem militer. Aku tumbuh dalam amarah. Bergabung dengan ketentaraan untuk membalas dunia. Tapi sekarang aku tak tahu siapa yang sedang kubalas. Dan untuk apa? Suara ledakan, jeritan anak-anak,
Dan ayat aneh itu terus menggema di telingaku. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Siapa yang menulis kata-kata itu? Mengapa terasa seperti bicara langsung kepadaku? Perjumpaan pertama dengan Abu Hamzah. 3 hari kemudian, kami ditempatkan menjaga kamp pengungsi sipil. Sebuah tempat tak berguna bagi prajurit sepertiku, begitu pikir Letnan Palmer. Tapi bagiku, itu adalah awal. Di situ, aku bertemu Abu Hamzah, lelaki tua berjanggut putih dengan mata yang dalam. Ia selalu tersenyum, entah mengapa. Bahkan saat dilempar botol oleh tentara kami, ia tetap tersenyum. Satu hari aku menjaganya sendirian. Iseng, aku berkata, "Kenapa kalian terus berdoa, padahal Tuhan tak pernah datang?" Abu Hamzah menatapku lama, lalu berkata, "Karena kami tidak berdoa agar Tuhan datang. Kami berdoa agar hati kami sampai kepadanya." Diam. Aku terdiam. Lelaki tua ini, mengapa perkataannya lebih menusuk dari peluru? Serangan balasan dan keselamatan yang tak masuk akal. Malam itu, kamp pengungsi diserang oleh militan tak dikenal. Aku dan pasukanku kocar-kacir. Suara ledakan dan peluru seperti hujan. Di tengah kekacauan, aku terjebak di balik mobil yang terbakar. Kaki kiriku tergores pecahan logam. Aku tak bisa bergerak. Lalu, seseorang menarikku dari belakang. Aku pikir itu rekan satuan. Tapi saat kulihat wajahnya, aku membeku. Abu Hamzah. Dengan tubuh tuanya, ia menyeretku ke balik reruntuhan dan membalut lukaku dengan sobekan jubahnya. "Mengapa kau menyelamatkanku?" tanyaku lemah. "Karena kau manusia. Dan karena Islam tidak mengajarkan membalas keburukan dengan keburukan." Sholat di tengah api. Setelah gelombang serangan reda, aku mencari Abu Hamzah untuk mengucapkan terima kasih. Tapi pemandangan yang kulihat mengejutkanku. Ia berdiri menghadap arah tertentu, lalu sujud. Di tengah tenda yang terbakar, asap, dan kehancuran, dia sholat. Tenang. Hening. Seperti tidak sedang berada di zona perang. Aku berdiri dari kejauhan. Tubuhku bergetar. Bagaimana dia bisa seperti itu? Aku yang punya senapan, pelindung, dan kekuatan, justru merasa hancur. Sementara dia, seorang pengungsi tua, tampak lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui. Awal dari rasa ingin tahu. Malam harinya, aku membuka internet satelit pribadi di tenda. Kutulis ayat Quran, Inna ma'al usri yusra. Muncul terjemahan. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Aku menelan ludah. Ayat itu, tepat seperti yang kubutuhkan. Lalu aku terus membaca ayat-ayat lain. Tentang pengampunan. Tentang kasih sayang Tuhan. Tentang mereka yang tersesat dan mencari jalan pulang. Apakah aku termasuk di antaranya? Suara adzan dari kamp pengungsi terdengar lirih, memanggil hamba-hamba Tuhan untuk kembali. Dan aku mendengarkannya. Diam-diam. Seolah itu adalah lagu rindu dari masa lalu yang entah bagaimana, pernah ku tahu. Apa yang akan John temukan selanjutnya? Siapa sebenarnya Abu Hamzah? Dan apakah suara dari langit itu akan membawanya kepada kebenaran atau ke jurang yang lebih dalam? Musuh yang tak pernah membenci. John Mateus, seorang tentara Amerika yang bertugas di Timur Tengah, mulai merasakan keguncangan batin saat melihat senyum anak kecil yang memegang Al-Quran di tengah reruntuhan. Perjumpaannya dengan Abu Hamzah, seorang pria tua muslim yang tetap lembut meski dihina dan dilukai, mulai membuka celah kecil dalam jiwanya. Dan malam itu, suara adzan menggema, memanggil John ke arah yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Pagi datang tanpa warna. Langit gurun seakan malas bersinar. Angin berhembus membawa debu dan bau mesiu dari malam sebelumnya. John duduk di atas peti amunisi, menatap tanah kosong di hadapannya. Sejak kejadian semalam, Abu Hamzah menyelamatkannya dari serangan pemberontak, hatinya tidak tenang. Ia ingin membenci pria tua itu. Tapi, bagaimana caranya membenci seseorang yang menyelamatkan hidupmu? Matus, seru Letnan Palmer, menghampiri, besok kita tarik dari kamp ini. Sudah terlalu banyak simpati untuk makhluk-makhluk fanatik ini.
John tak menjawab. Ia hanya menatap arah tenda tempat Abu Hamzah tinggal. Dalam diam, ia tahu, ia belum siap berpisah dari tempat ini. Abu Hamzah dan segelas air. Sore itu, John diam-diam menyelinap ke bagian belakang camp. Ia tahu tempat Abu Hamzah biasa duduk, di dekat tumpukan batu dan dram bekas, menatap langit dengan wajah damai seperti selalu. Dan benar saja, di sanalah ia duduk, dengan tongkat kecil di sampingnya dan sebuah buku di pangkuannya. "Kau kembali," kata Abu Hamzah pelan, tanpa menoleh. "Aku tidak pernah pergi, sebenarnya," jawab John, duduk di batu tak jauh dari situ. Abu Hamzah tersenyum, lalu menyodorkan segelas air yang ia pegang. John menerimanya, ragu. "Kau tak takut aku racuni MU?" Seorang mukmin tidak menaruh racun pada air yang ia baca basmalah di atasnya. John terdiam. Kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi justru karena itu, ia terus mendengarkannya. Obrolan yang membelah batas. Mereka berbincang tentang banyak hal. Tentang kenapa Abu Hamzah tetap tinggal di camp, walau bisa saja menyelamatkan diri. Tentang keluarganya yang hilang di awal invasi. Tentang bagaimana ia dulunya seorang guru sastra di universitas sebelum sekolahnya hancur. "Kau tidak membenci kami?" tanya John, akhirnya. "Tidak. Bagaimana aku bisa membenci orang yang belum mengenal siapa dirinya?" John mengerutkan dahi. "Maksudmu? Kau belum mengenal siapa kau. Kalau kau tahu, kau akan berhenti menembak. Kau akan mulai menangis." Kata-kata itu membuat napas John berat. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. "Aku dibesarkan untuk menjadi mesin tempur. Aku dilatih untuk mengalahkan musuh, bukan mengenal diri. Dan karena itulah, kau tak pernah bahagia, bukan?" John terdiam. Sebuah ujian diam-diam. Malam itu, Letnan Palmer memerintahkan razia tenda pengungsi. Mereka ingin memastikan tidak ada senjata disembunyikan. John ikut, meski hatinya menolak. Tapi saat ia masuk ke tenda Abu Hamzah, yang ia temukan hanyalah sebuah Al-Quran tua, sehelai sajadah, dan sebuah foto anak laki-laki. "Ini siapa?" tanya John. "Putraku." "Masih hidup?" Abu Hamzah tak menjawab. Tiba-tiba Palmer masuk dan merampas Al-Quran itu. "Apa ini? Manual jihad?" John menahan tangan Palmer. "Itu hanya kitab suci." Palmer menatap John tajam. "Kau mulai terdengar seperti mereka." John hanya menunduk. Di satu sisi, ia masih prajurit. Tapi di sisi lain, ia tahu, ia sudah mulai berubah. Keesokan harinya, saat bertugas mengawal dapur umum, John bertemu seorang pemuda yang wajahnya mirip dengan foto di tenda Abu Hamzah. Ia sedang membantu membagikan roti. "Namamu siapa?" tanya John. "Bilal." Jantung John berdetak. "Bilal anak Abu Hamzah?" Bilal mengangguk. "Aku pikir kau sudah mati." "Mereka pikir begitu. Tapi Allah beri aku hidup untuk sesuatu." John tertegun. Bilal mengulurkan roti padanya. "Makanlah, tentara. Kau butuh kekuatan. Sebab perjuanganmu baru dimulai." Malam harinya, John mendatangi Abu Hamzah. Ia duduk lama di depan tenda, tak sanggup bicara. Akhirnya ia berkata, "Dulu aku punya ibu. Dia satu-satunya yang membuatku merasa manusia. Tapi setelah dia meninggal, aku belajar menutup hati. Aku pikir, itu yang membuatku kuat." Abu Hamzah menatap langit. "Justru hatimu yang tertutup itulah yang membuatmu lemah. Air hanya bisa mengalir jika tak dibendung." John mengangguk pelan. Ia merasa ingin menangis. Bencana datang lagi. Pagi itu, langit mendadak menghitam. Ledakan terdengar dari arah luar camp. Pemberontak bersenjata menyerbu masuk. Mereka menyalahartikan camp sebagai basis tentara. Semua orang panik. John mengambil senjatanya, berlari ke barikade. Peluru berseliweran. Asap memenuhi udara. Ia melihat Bilal mencoba mengevakuasi anak-anak. Tapi ada satu anak yang tertinggal di tengah lapangan. Anak itu mirip sekali dengan anak yang tersenyum padanya dulu. Tanpa pikir panjang, John berlari menerobos peluru dan menarik anak itu keluar.
Sebuah peluru menghantam bahunya. Ia jatuh. Dunia berputar. John merasa tubuhnya dingin. Lalu hangat. Lalu kosong. Tapi ia mendengar sesuatu. Suara seseorang menangis. Seseorang sedang memohon. Ya Allah, jika masih ada kebaikan di dalamnya, hidupkanlah dia. Jika dia masih bisa mengenal MU, jangan cabut nyawanya. Itu suara Abu Hamzah. John membuka mata. Samar. Tapi ia melihat wajah penuh air mata di atasnya. Wajah yang dulu ia anggap musuh. 2 hari kemudian, John bangkit dari tidurnya. Bahunya diperban. Dan di samping tempat tidurnya, Al-Quran kecil. Darinya terjatuh secari kertas. Tertulis, "Untukmu yang mulai mencari cahaya, Bilal." John mengambil buku itu. Menciumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa. Bukan karena dia tahu cara berdoa, tapi karena hatinya memaksa. Di luar tenda, suara Abu Hamzah berdoa terdengar lembut, mengalun. Allahumma ihdina siratal mustaqim. John menatap langit. Dan di dalam dirinya, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan dendam. Bukan kebingungan. Tapi harapan. Akankah John semakin dalam memahami Islam? Bagaimana reaksinya saat ia diperintahkan menangkap Abu Hamzah dan Bilal? Mampukah ia memilih antara militer dan nuraninya? Doa di tengah ledakan. John Matthews, tentara Amerika yang mulai mempertanyakan misinya, diselamatkan oleh Abu Hamzah dan putranya, Bilal, saat terjadi serangan mendadak di kamp pengungsi. Dalam luka dan peluru, John menemukan sepotong cahaya. Sebuah Al-Quran kecil kini ada di tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berdoa. Malam itu, John terbangun bukan karena mimpi buruk. Bukan karena suara helikopter. Tapi karena satu suara yang belum pernah ia rindukan sebelumnya, suara azan subuh. Dari balik kain tenda rumah sakit darurat, samar terdengar panggilan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan entah kenapa, dada John terasa sesak. Tapi bukan sesak karena luka, melainkan karena kerinduan yang ia sendiri tidak tahu asalnya. Ia meraih Al-Quran kecil dari bawah bantalnya, membuka pelan, dan menemukan ayat yang ditandai dengan sobekan kain. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Surah Al-An'am ayat 125. Jantungnya berdetak pelan, namun dalam. Keesokan harinya, Letnan Palmer datang dengan wajah dingin. Di tangannya, ada dokumen merah dengan segel resmi. Matthews, kau sudah cukup istirahat. Sekarang dengarkan. John duduk tegak. Ada rasa tak enak di perutnya. Kita dapat laporan bahwa Abu Hamzah dan anaknya punya koneksi dengan kelompok yang menyerang kamp minggu lalu. Intelijen ingin mereka dibawa masuk. Hidup. Dunia John mendadak gelap. Tapi mereka bukan pemberontak. Kau terlalu dekat. Itu masalahnya. Palmer melemparkan sebuah tablet ke John. Isinya rekaman kamera drone, tampak Bilal mengobrol dengan seorang lelaki bersenjata. Bisa saja cuma kebetulan. Tapi tugas kita bukan menilai. Tugas kita, tangkap, bawa masuk. John menggenggam tangannya kuat-kuat. Di satu sisi, seragam. Di sisi lain, iman yang baru lahir. Dialog rahasia di malam buta. Malam itu, John berjalan pelan ke tenda Abu Hamzah. Kau tahu? Tanya John perlahan. Aku tahu, jawab Abu Hamzah tenang, seakan Tuhan sendiri sudah lebih dulu membisikkan perintah. Mereka akan menangkapmu besok. Sudah waktunya. Kenapa tidak kabur? Abu Hamzah tersenyum. Seorang mukmin tidak lari dari ujian. Ia menatapnya. Karena bisa jadi dalam penangkapan itu, ada pembebasan yang lebih besar. John ingin menangis. Tapi hatinya terlalu kering untuk air mata. Pagi datang. Pasukan mulai menyisir kamp. John memimpin tim, namun setiap langkahnya terasa seperti menusuk hatinya sendiri. Ketika mereka sampai ke tenda Abu Hamzah, pria tua itu sudah berdiri menunggu. Tapi Bilal tidak ada.
"Di mana anakmu?" tanya Palmer. "Di tempat yang lebih aman dari kalian." Palmer mengacungkan senapan. "Kau pikir ini lelucon?" "Tidak. Aku hanya tidak ingin kalian menembak masa depan." Palmer memberi isyarat. Dua tentara menahan Abu Hamzah. John ingin menghentikan semuanya. Tapi tubuhnya beku. Di dalam benaknya, apa aku benar-benar telah menjadi penjara bagi orang yang membebaskan jiwaku? Abu Hamzah dibawa ke markas. Diperiksa. Diinterogasi. Dipaksa mengaku. "Aku hanya mengajarkan Islam," katanya. "Jika itu kejahatan, maka hukumlah aku karena mencintai kebenaran." John menyaksikan semua itu dari balik kaca satu arah. Tangannya mengepal. Kepalanya sakit. Ia tak tahu lagi siapa dirinya. Palmer mendekat. "Kau lemah, Matius. Atau mungkin aku baru saja menjadi manusia." Malam harinya, John menulis surat di buku catatannya. "Untuk ibuku yang sudah tiada. Hari ini aku menemukan seseorang yang lebih ibu dari ibu. Bukan karena ia melahirkan, tapi karena ia membuatku merasa lahir kembali." Surat itu ia lipat, diselipkan dalam Al-Quran kecilnya. Sebuah tanda bahwa ada bagian dari dirinya yang sudah bukan lagi tentara. Beberapa hari kemudian, tim Intel berhasil melacak keberadaan Bilal di reruntuhan sekolah tua. Ia ditangkap, diborgol, dan dibawa dengan kepala tertunduk. John menyaksikan semua itu dengan hati bergetar. Saat Bilal lewat di hadapannya, ia berkata lirih, "Jangan hianati cahaya yang sudah kau temukan, John. Bahkan jika semua orang menyuruhmu memadamkannya." John menunduk. Tak sanggup menatap matanya. Hari itu, kamp pengungsi dibom oleh kelompok ekstrim yang tak senang dengan kehadiran pasukan asing dan intervensi militer. Api melahap segalanya. John lari ke arah reruntuhan. Ia melihat anak-anak menangis. Wanita-wanita tertimbun puing. Ia menarik satu persatu, melupakan perintah, melupakan siapa dirinya. Lalu ia mendengar suara dari kejauhan. "Tolong, John." Itu suara Bilal. John berlari ke arah suara itu, melewati kobaran api. Ia menemukan Bilal terjepit di bawah balok. Darah di mana-mana. "Ayahku masih di tahanan, kau harus selamatkan dia." John mengangguk. "Tapi pertama, aku harus selamatkan kau." Doa yang menggetarkan langit. Dalam ambulans, Bilal setengah sadar. Ia berbisik pelan. "Syahadat, bisikan aku syahadat jika ini waktuku." John menggenggam tangannya. "La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah." Bilal tersenyum. Lalu pingsan. John menatap langit dari jendela ambulans. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis seperti anak kecil. "Tuhan, jika kau ada, tunjukkan aku jalan. Aku sudah terlalu lama tersesat." Keesokan paginya, dunia berubah. John melepaskan senjatanya. Ia membuka helmnya. Ia datang ke ruangan tempat Abu Hamzah ditahan dan duduk di lantai, menghadapnya. "Ajarkan aku untuk menjadi seperti kalian." Abu Hamzah menatapnya dan tersenyum. Akankah John benar-benar masuk Islam? Apa yang akan dilakukan militer ketika mereka tahu John berpihak pada musuh? Dan apakah Bilal akan selamat? Satu doa di depan Ka'bah. John Mateus membantu Abu Hamzah dan Bilal melarikan diri dari interogasi militer. Ia mengucap syahadat di bawah todongan senjata, dan diselamatkan oleh Kolonel Bradford, atasannya sendiri yang diam-diam juga seorang mualaf. John akhirnya mengundurkan diri dari tentara dan menyiarkan kisahnya ke dunia. Kini, ia berada di depan Ka'bah, bukan sebagai tentara, tapi sebagai seorang hamba. Langkah kaki John menyentuh marmer putih Masjidil Haram. Aroma kurma, udara kering, dan isak tangis jamaah mengisi udara. Tapi bukan itu yang membuatnya gemetar. Yang membuatnya menangis adalah dirinya sendiri. "Dulu aku menginjakan kaki di tanah muslim dengan sepatu tempur dan niat membunuh. Kini aku menyentuh lantainya dengan kaki telanjang dan niat memohon ampun." Di depan Ka'bah, John menengadahkan tangan. "Ya Allah, aku datang membawa masa lalu yang kotor. Tapi kau izinkan aku menyentuh rumah MU. Maka, bersihkanlah aku sepenuhnya."
Setelah kembali dari Mekah, John mendapat sepucuk surat dari Amerika. Pengirim, Samuel Matthews, adik kandungnya. Kau benar-benar masuk Islam, John? Kau mencemarkan nama keluarga. Ayah marah besar. Kami semua kecewa. John membaca pelan. Ada perih? Tentu. Tapi ia sudah siap. Islam tidak mengajarkan aku membenci keluarga. Justru aku semakin mencintai mereka, bahkan saat mereka membenciku. Ia membalas surat itu dengan satu kalimat. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bahagia? Aku menemukan jawabannya di tanah yang dulu kita benci. Setelah video kisahnya viral, banyak media dari berbagai negara meminta wawancara. Tapi John hanya memilih satu acara, Fight Without Borders, program TV yang diikuti jutaan penonton global. Hostnya bertanya, apa yang paling mengubah hidupmu setelah masuk Islam? John menjawab tanpa ragu. Dulu aku berpikir, kekuatan itu ada pada senjata. Tapi kini aku tahu, kekuatan sejati adalah saat kau bisa memaafkan orang yang menyakitimu, dan mencintai orang yang membencimu. Islam mengajarkan itu. Ruang studio sunyi. Beberapa kru bahkan menangis. Episode itu menjadi tayangan paling ditonton dalam sejarah program tersebut. John tak berhenti di situ. Bersama Abu Hamzah dan Bilal, ia memulai misi dakwah dan kemanusiaan ke berbagai wilayah konflik. Salah satu yang mereka kunjungi adalah Gaza. Sesampainya di sana, mereka menyaksikan reruntuhan rumah, anak-anak tanpa kaki, dan ibu-ibu yang kehilangan segalanya. John menunduk, tak sanggup menahan air mata. Seorang anak laki-laki mendekat. Umurnya mungkin 8 tahun. Tubuhnya kurus, hanya satu kaki, dan memakai krok. Ia berkata, "Kamu tentara?" John menjawab pelan, "Dulu. Sekarang aku hanya saudaramu." Anak itu tersenyum, memeluknya erat. "Kalau begitu, kau adalah pahlawanku." Malam hari di Gaza, langit menangis. Hujan turun, seperti rahmat. John berdiri sendirian di depan reruntuhan masjid yang hancur. Ia menengadah tangan. Ya Allah, jika aku pernah menghancurkan satu rumah NU, izinkan aku membangun 1000 lainnya. Doa itu sederhana, tapi menjadi langkah awal proyek besar. Beberapa bulan kemudian, John mendirikan sebuah yayasan internasional bernama From Soldier to Servant, dari prajurit menjadi pelayan Allah. Yayasan ini membangun masjid di daerah perang, memberi beasiswa bagi mualaf di negara-negara non-muslim, mengundang mantan tentara untuk mengenal Islam lewat kisah nyata. Dalam 1 tahun saja, yayasan ini membangun 22 masjid dan 41 sekolah darurat. Banyak mantan tentara AS, Inggris, dan Perancis yang datang, dan masuk Islam. John tak menyangka, dari darah dan luka, Allah menumbuhkan taman kebaikan. Suatu hari, John sedang mengisi kajian online dari Istanbul. Setelah selesai, ada email masuk. "Kau masih ingat aku?" Dibukanya. Dari Samuel Matthews. "Aku menyaksikan semua video tentangmu. Aku membencimu, John. Tapi malam ini, aku melihatmu menangis di depan Ka'bah, dan entah kenapa, aku ikut menangis. Aku ingin tahu lebih banyak. Tapi aku malu menghubungi langsung. Maka, aku kirim email ini dengan satu pertanyaan. Bolehkah aku belajar mengenal Tuhan dari kakakku sendiri?" John membaca berkali-kali. Air matanya tak tertahan. Beberapa bulan kemudian, Samuel terbang ke Turki. John menyambutnya di bandara seperti menyambut bayi pertamanya. Mereka berbicara selama berjam-jam. Tentang masa kecil, perang, luka, dan cinta. Lalu di satu malam yang tenang, di teras masjid yang diterangi lampu kuning, Samuel mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." John memeluknya sambil menangis. "Kau datang sebagai adikku, dan sekarang, kau jadi saudaraku juga di hadapan Tuhan." Beberapa tahun kemudian, saat mereka kembali ke Gaza untuk pembangunan Masjid ke-50, terjadi serangan mendadak. Sebuah bom menghantam lokasi pengungsian. Banyak yang terluka. John selamat. Bilal juga. Tapi Abu Hamzah tidak. Ia gugur. Dalam keadaan sujud. Tangisan menggema.
Bilal memeluk tubuh ayahnya. John berdiri di dekatnya, membacakan surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Pemakaman Abu Hamzah dihadiri ribuan orang. Dan untuk pertama kalinya, nama seorang pria Arab disyalatkan oleh mantan tentara Amerika. Beberapa bulan setelah kepergian Abu Hamzah, John kembali ke Mekah. Kali ini, ditemani Samuel dan Bilal. Di depan Ka'bah, mereka berdiri bertiga. 3 pria. 3 kisah. 3 dunia yang bersatu dalam satu cahaya. John mengangkat tangan. Ya Allah, terima kasih kau bawa aku ke jalan ini. Jalan yang penuh darah, air mata, dan kehilangan. Tapi juga penuh cahaya, cinta, dan makna. Jika ini akhirku, akhirkan aku dalam sujud. Jika masih ada waktu, izinkan aku membangun lebih banyak rumah untuk MU. John Matheus kini dikenal dunia sebagai Syekh Yusuf Matheus. Ia bukan hanya mualaf, bukan hanya mantan tentara, tapi ikon perubahan. Dari mesin perang, menjadi hamba yang berdoa. Dari pengusung bom, menjadi pembawa salam. Dan semua itu berawal dari sepotong roti hangat yang diberikan oleh seorang anak bernama Bilal di tengah reruntuhan. Di salah satu dinding masjid yang ia bangun di Gaza, tertulis, perubahan itu mungkin, bahkan bagi jiwa yang paling kelam. Karena cahaya Allah bisa menembus bahkan melalui celah sekecil luka hati. Peluk Islam di tengah bom bukan hanya kisah satu orang, tapi kisah tentang pengampunan, cinta, dan cahaya yang tidak pernah padam. Dan mungkin kau yang membaca atau mendengarkannya sedang dalam perjalanan yang sama, menuju Tuhan, menuju kedamaian, menuju makna. Syahadat di bawah todongan senjata. John Matheus menyaksikan penangkapan Abu Hamzah dan putranya, Bilal. Dalam kekacauan dan ledakan, John mendengar permohonan syahadat dari Bilal yang terluka. Hatinya pecah. Ia menangis. Dan pagi harinya, ia datang ke sel Abu Hamzah dengan satu permintaan. Ajarkan aku untuk menjadi seperti kalian. Abu Hamzah terdiam cukup lama. Wajahnya yang selalu teduh kini tampak sedikit gemetar. Kau yakin dengan keputusan ini, John? John mengangguk. Aku sudah hidup dalam kegelapan terlalu lama. Ini pertama kalinya aku merasa menemukan cahaya. Maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Suara itu terdengar lembut. Tapi di dalam hati John, terasa seperti dentuman petir yang membakar sekaligus membersihkan. Dengan air mata menetes perlahan, ia mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu, sunyi. Namun dalam kesunyian itu, John merasa bebas. Setelah mengucap syahadat, John mulai belajar diam-diam dari Abu Hamzah setiap malam. Mereka berbicara pelan, mempelajari wudhu, salat, dan makna Islam dari dasar. Di siang hari, John tetap bertugas. Tapi kini, ia memakai 2 identitas, tentara Amerika, dan Muslim rahasia. Sampai suatu hari, ia menerima panggilan dari markas pusat. Matheus, bawa Abu Hamzah ke pos utama. Dia akan dikirim ke luar negeri untuk diinterogasi lebih lanjut. Itu artinya, penyiksaan. Penyiksaan oleh militer bayangan. Dan John tahu, ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, John mengunjungi Bilal yang masih dirawat. Luka di tubuhnya parah, tapi nyawanya tertolong. Aku akan bebaskan ayahmu. Apa kau gila? Kau bisa dituduh berkhianat. Mereka bisa tembak kau di tempat. Lebih baik aku mati sebagai manusia, daripada hidup sebagai alat. Bilal menatapnya. Lalu menggenggam tangannya. Kalau begitu, aku akan bantu. Mereka menyusun rencana.
1. John akan berpura-pura membawa Abu Hamzah ke pos utama. 2. Bilal akan membajak sistem listrik markas dari ruang medis. 3. Dalam gelap, mereka akan kabur melalui jalur logistik bawah tanah. Sederhana, tapi sangat berisiko. Dan waktu mereka hanya 1 malam. Pukul 1.12 dini hari. Semua berjalan sesuai rencana. John menggiring Abu Hamzah dengan borgol palsu. Bilal dari ruang medis menyalakan pemutus aliran listrik. Gelap. Sirene berbunyi. Semua kacau. John menarik Abu Hamzah ke jalur bawah tanah yang mengarah keluar pagar camp. Di sana, Bilal sudah menunggu dengan mobil kecil curian dari gudang logistik. "Kita kemana?" tanya Abu Hamzah sambil tertawa kecil, walau napasnya ngos-ngosan. "Ke tempat di mana kalian bisa hidup. Dan aku bisa mati dengan tenang." Namun baru beberapa kilometer keluar, alarm sistem keamanan menyala. Drone pengintai menemukan keberadaan mereka. Dalam sekejap, kendaraan mereka dihujani peluru dari helikopter militer. Ban meletus. Mobil oleng dan terbalik. Bilal terluka. Lagi. Abu Hamzah tak sadarkan diri. John bangkit dengan tubuh berdarah, menggenggam pistol. Tentara datang mengepung. "Mateus, turun. Angkat tanganmu." John berdiri di depan tubuh Abu Hamzah. "Dia bukan musuh. Aku tidak akan menyerahkan mereka." "Kau pikir ini heroik? Kau sudah berkhianat, John." "Tidak. Aku baru saja menemukan diriku yang sebenarnya. Dan kalian takut padanya." Tentara mengangkat senapan. Jari mereka dipelatuk. John tahu, ini mungkin akhir hidupnya. Dengan darah mengalir dari keningnya, John menatap langit malam. "Ya Allah, aku tak pernah mengerti hidupku. Tapi jika kematianku bisa menjaga mereka, terimalah aku sebagai hamba MU." Dan tepat ketika senapan ditodong ke dahinya, suara menggema dari kejauhan. "Tahan tembakan." Dari balik asap, seorang pria berseragam tinggi dating, Kolonel Bradford, petinggi militer yang juga dikenal sangat ketat. "Apa yang terjadi di sini?" Mateus membelot. "Pak." Ia membantu 2 tahanan kabur. Bradford menatap John. Lama. Tajam. "Mateus, apakah itu benar?" John menatapnya kembali, berdiri tegak. "Benar, Pak. Dan saya juga sudah menjadi Muslim." Hening. Semua prajurit menatap tak percaya. Lalu, Kolonel Bradford mendekat dan berkata, "Aku juga." Semua tercengang. Termasuk John. "Kolonel, Anda? 3 tahun lalu, aku kehilangan anakku dalam serangan drone yang salah sasaran. Aku menyelinap ke perkampungan untuk melihat korban. Di sana, seorang ibu yang kehilangan 5 anaknya malah memberi aku air dan berkata, 'Semoga Tuhan mengampuni kita semua.' Dari situ aku mencari, dan Allah pertemukan aku dengan Islam. Tapi aku diam. Karena jabatan. Karena rasa takut. Tapi kau mengajarkan aku arti keberanian." John tak mampu berkata-kata. Mereka tidak akan menyentuh Abu Hamzah atau Bilal. Mereka aman sekarang. Malam itu, Abu Hamzah, Bilal, dan John diamankan ke rumah aman. Media tidak tahu. Pemerintah diam. Tapi dunia akan segera tahu apa yang sebenarnya terjadi. John dirawat selama seminggu, dan akhirnya keluar dengan satu keputusan baru. Ia mengundurkan diri dari militer. "Kau yakin, John?" tanya Palmer, yang kini tampak lebih tenang. "Yakin. Aku datang sebagai tentara. Tapi aku pulang sebagai manusia." Di akhir episode ini, John berdiri di depan Ka'bah, mengenakan ihram. Ia menangis. "Dulu aku datang membawa bom. Kini aku datang membawa doa." Di sampingnya, Abu Hamzah tersenyum. Bilal merekam momen itu dengan kameranya, untuk dokumentasi dakwah mereka yang kini sudah menjangkau banyak negara. John bukan lagi prajurit. John bukan lagi pengembara. Kini, ia adalah saudara kita. Apakah John akan berdakwah? Bagaimana reaksi keluarganya di Amerika? Dan apakah kehidupannya benar-benar tenang, atau ada ujian lain menantinya?
Bila suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe.